Ex-komisioner KPU Ida Budiati menjadi ahli dalam sidang gugatan Wapres Gibran Rakabuming Raka dan KPU. Ida menyebut gugatan ijazah Gibran yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah alamat. Ahli Hukum Tata Negara Ida Budiati menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan gugatan perdata ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Komisi Pemilihan Umum. Pengajar ilmu hukum Universitas Bayangkara ini dihadirkan oleh KPU selaku tergugat 2. Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum ini menyebut gugatan ijazah Gibran yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah alamat. Menurut Ida, seharusnya gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau perkaranya itu berkenaan dengan tadi narasi-narasi bahwa seorang pejabat administrasi negara itu dinilai melanggar kewenangan, melanggar prosedur-prosedur, tindakannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mencampur adukan kewenangan, menyalahgunakan wewenang, bertindak semena-mena. Maka sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Peradilan Tun, itu kompetensinya jelas ya, kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri. Sebelumnya, perkara gugatan perdata terhadap Wapres Gibran dan KPU berlangsung sejak September 2025. Penggugat Suban meminta majelis hakim menyatakan Gibran dan Komisi Pemilihan Umum telah melakukan perbuatan melawan hukum. Penggugat juga meminta Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wakil presiden periode 2024-2029. Dari Jakarta, Wenda Nura, Dimas Winardi, Aulia Syah, iNews melaporkan. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi menyebut ijazah asli Jokowi ditunjukkan pada gelar perkara khusus hari ini. Berikut pernyataan kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan. Bisa diprediksi hasilnya akan seperti itu. Kan dari awal begitu. Awalnya UGM sudah menyatakan, awalnya UGM diam kan? Mereka katakan, loh kok UGM diam? Berarti benar dong. Kemudian UGM sudah klarifikasi, loh UGM ngapain campur tangan? Harusnya diam aja, jangan berpihak dong. Jadi kita sudah tahu, kita mengetahui apapun yang kita lakukan, apapun yang disampaikan, itu pasti akan salah di mata mereka. Karena yang mereka cari itu adalah bukan kepastian hukum, bukan mengenai permasalahan hukum keadilan, tapi memang mereka ingin mendiskreditkan Pak Jokowi saja dan keluarganya. Dan hari ini adalah satu milestone yang cukup luar biasa, ditunjukkan. Nah, kita lihat, tadi juga disampaikan oleh pimpinan gelar bahwa ini sebenarnya adalah ya mungkin rasa ini lebih dari hal yang normatif. Tadi benar-benar memang rasa keadilan yang coba dijelaskan oleh dan transparansi yang dijelaskan oleh pimpinan gelar Pak Direskrimum yang sehingga kami sangat menghormati itulah. Jadi kembali lagi tidak ada lagi yang bisa mengatakan bahwa ijazah asli Pak Jokowi itu tidak disita karena sudah diperlihatkan jelas tadi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Hadisti Nur Arifah di Polda Metro Jaya. Selamat sore Hadisti. Hadisti, bagaimana laporan Anda di sana, silakan. Iya, selamat sore Arlista dan juga pemirsa. Hingga saat ini gelar perkara khusus terkait kasus ijazah palsu Joko Widodo masih berlangsung di Polda Metro Jaya. Dengan rangkaian pada saat ini adalah masuk dalam tahap atau sesi kedua, karena untuk gelar perkara ini memang dibagi menjadi 2 sesi. Untuk sesi pertama sudah selesai tadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat yang melibatkan 5 tersangka pada klaster pertama. Di antaranya adalah Egy Sujana, ada lagi Kurniatri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi dan juga Muhammad Rizal Fadilah. Dan kemudian dilanjutkan sesi kedua pada pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi dengan 3 tersangka klaster kedua, yakni Roy Suryo langsung, kemudian juga ada Rismon Sianipara dan juga Dr. Tifa. Dan terkait hasil gelar perkara khusus ijazah palsu Jokowi ini, dari hasil sesi pertama tadi kuasa hukum Roy Suryo CS dan juga 5 tersangka yang sudah mengikuti prosesnya menyampaikan bahwa ijazah asli Joko Widodo tadi ditunjukkan secara langsung, sehingga
tentu ini menjadi jawaban dari pertanyaan utama terhadap gelar perkara khusus ini yang ingin mengetahui apakah ijazah asli Jokowi ini sudah berada di tangan penyidik atau tidak. Dan dengan ditunjukkannya ijazah tersebut tentu ini menjawab pertanyaan bahwa ijazah Jokowi benar adanya sudah disita oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya dan sudah disita selama 5 bulan terakhir ini. Kemudian juga tadi disampaikan atau diklaim oleh pihak kubu Roy Suryo bahwa ijazah asli yang ditunjukkan ini sama dengan yang sudah tersiar di media sebelumnya, namun tidak dapat dibuktikan apakah dokumen ini asli atau tidak karena tidak ditunjukkan pembandingnya. Kalau pihak Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa ada 13 ijazah yang disita juga dari pihak UGM ini tentunya sebagai pembanding dari ijazah asli Jokowi ini, namun tidak dapat ditunjukkan secara langsung mengingat ini merupakan hak dari kepemilikannya, sehingga tadi ini masih dalam bentuk tersegel tidak dilihatkan. Kemudian juga selain itu pihak kubu Roy Suryo tentu menyebutkan bahwa dengan melihat ijazah asli Jokowi ini cukup memberi kepuasan kepada mereka, namun nantinya ini belum dapat memastikan apakah ijazah ini asli atau tidak sehingga masih dapat berlanjut prosesnya ini dalam proses persidangan nanti. Dan kemudian sementara itu dari pihak kubu Jokowi sendiri tadi kuasa hukumnya mewakili keberadaan kasus ijazah asli Jokowi ini di Polda Metro Jaya berharap agar dengan ditunjukkannya ijazah asli Jokowi ini dapat menjawab seluruh persoalan yang diajukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Demikian Arlista. Baik, gelar perkara khusus sesi kedua masih berlangsung sore ini. Terima kasih banyak laporannya Adisti Nur Arifah melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat kembali bertugas. Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Gelar perkara khusus dihadiri langsung oleh Roy Suryo CS dan kuasa hukum Joko Widodo. Polda Metro Jaya hari ini menjadi panggung utama babak baru drama hukum soal tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Dua kubu yang berseberangan sama-sama hadir untuk mengikuti gelar perkara khusus. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, hadir mengikuti gelar perkara khusus mewakili Joko Widodo. Sementara dari kubu berseberangan, Roy Suryo, Rizwan Sianipar, dan kuasa hukumnya juga hadir di Polda Metro Jaya. Gelar perkara khusus digelar dalam 2 tahap. Tahap pertama digelar jam 10 pagi dengan 5 tersangka dari klaster pertama. Tahap kedua digelar pukul 14 Senin siang untuk klaster 2 dengan tersangka Roy Suryo, Rizwan Sianipar, dan Dr. Tifa. Dan kami juga menegaskan beberapa poin yang ada. Jadi intinya itu, kami akan mengingatkan semoga gelar perkara khusus ini benar-benar objektif dengan dukungan doa dan support dari teman-teman semuanya, terutama juga dari teman-teman media. Ya, kami berharap Polda Metro Jaya bisa benar-benar memanfaatkan forum ini untuk memperbaiki citranya. Ya, citra Polda Metro Jaya di tangan Mas, terserah apa yang nanti akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Kalau mereka memang benar-benar akan meneruskan kasus ini dengan membuat kami dipidana, maka kami akan challenge pada kesempatan ini. Dan jangan biarkan kemudian ada orang-orang yang memang sudah terpidana, misalnya ada yang sudah dipidana oleh Polda Metro Jaya 6 tahun yang lalu masih bebas seperti sekarang. Roy Suryo CS datang ke Polda Metro Jaya dengan satu pertanyaan kunci yang mereka harap bisa terjawab dalam gelar perkara khusus. Pertanyaan itu adalah status keberadaan ijazah asli milik Joko Widodo. Apakah ijazah Jokowi telah disita atau belum? Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.